Memanas, Joe Biden diberi waktu 2 minggu, ini ancaman Iran ke Amerika Serikat jika tak selesaikan perjanjian. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diancam pemerintahan Iran jika tidak kembali kepada kesepakatan tentang nuklir. Biden diberi waktu 2 minggu oleh Iran untuk segera menyelesaikan sehingga kembali ke kesepakatan yang pernah terjalin. Iran disebut akan mengambil tindakan tegas jika Amerika Serikat melewati batas yang sudah ditentukan oleh Iran. Batas waktu tersebut yakni 21 Februari 2021. Waktu tersebut diberikan karena Iran akan melakukan pergantian kepemimpinan yang akan dinahkodai oleh kelompok garis keras. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif seraya mengingatkan Biden. Dikutip dari The Times of Israel, Iran berharap Amerika Serikat segera mengangkat sanksi yang diberikan Presiden sebelumnya Donald Trump terhadap negara tersebut. Jika tidak, Javad mengaku takut Iran akan mengambil tindakan tegas karena saat ini parlemen Iran dipimpin oleh seorang kelompok garis keras. Waktu hampir habis untuk orang Amerika karena adanya rancangan undang-undang parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti tahun baru Iran, jelas Javad. Javad menyatakan bahwa jika presiden garis keras ini terpilih maka akan menimbulkan bahaya baru bagi Amerika Serikat. Tidak diangkatnya sanksi Amerika Serikat terhadap Iran juga menandakan negara tersebut tidak mau beralih dari kekuasaan Donald Trump sebelumnya. Semakin Amerika menunda-nunda hal itu, semakin banyak kerugian yang akan didapatkan. Tampaknya pemerintahan Joe Biden saat ini masih tidak ingin melepaskan diri dari warisan Donald Trump yang gagal, tutur Javad kembali. Pernyataan Amerika Serikat sendiri sudah menjelaskan bagaimana mereka bersikap terkait kembalinya Amerika Serikat ke kesepakatan nuklir Iran. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mau kembali ke meja perundingan bersama Iran tetapi dengan satu syarat. Asalkan Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, Amerika Serikat akan melakukan hal yang sama, kembali ke kesepakatan nuklir. Pernyataan itu mengacu pada pemerintahan Amerika Serikat agar Iran lebih dulu menaati kesepakatan nuklir, barulah Amerika Serikat akan kembali ke meja perundingan, tutur Ned dalam penjelasannya. Sanksi Donald Trump terhadap Iran sendiri dijatuhkan pada bulan November 2020. Saat itu Donald Trump memberlakukan ataupun membekukan aset Amerika Serikat dari negara Iran. Ini berarti semua orang Amerika dilarang melakukan bisnis dengan pemerintahan Iran. Siapapun pihak yang berani melanggar tersebut dan tetap melakukan bisnis, baik itu individu ataupun entitas, akan diberi sanksi oleh pemerintahan Donald Trump. Di sisi lain, Joe Biden bakal memimpin Amerika Serikat. Palestina mendesak Biden segera singkirkan pemukiman ilegal Israel. Joe Biden dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang pelik menjelang pelantikan resminya. Sukses mengalahkan Donald Trump tak membuat Joe Biden bisa diterima dengan mudah, apalagi bagi pendukung Trump garis keras. Di beberapa negara bagian muncul aksi dari penggemar Donald Trump dan memprotes hasil pemilu presiden yang memenangkan Joe Biden dari Demokrat. Para penggemar Trump menuding ada kecurangan yang telah dilakukan Biden selama pemilu sehingga bisa memenangi pemilihan tersebut. Trump bahkan mengajukan tuntutan ke pengadilan terkait dengan klaimnya atas kecurangan yang dilakukan Biden. Namun Trump kalah dalam tuntutan tersebut. Puncaknya, para pendukung Trump mengepung gedung Capitol di Washington dan memprotes terpilihnya Biden sebagai Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Para pendukung Donald Trump bahkan nekat merusuh beberapa bagian gedung. Namun bukan itu saja yang kini dihadapi Biden sebelum resmi dilantik jadi Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Ia menghadapi beberapa tekanan dari negara-negara tetangga yang menuntut aksi Biden, Palestina salah satunya. Negara itu menuntut Biden untuk mengekang dan membatasi pembangunan pemukiman ilegal Israel.
Dilansir pikiranrakyat.com dari laman AA pada Selasa 19 Januari 2021, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh menyatakan harapan rakyatnya agar bisa menyingkirkan pemukiman ilegal Israel tersebut. Shtayyeh pun mengomentari aksi Israel membangun 78 unit pemukiman ilegal baru di wilayahnya. Kami berharap pemerintahan berikutnya dan Presiden Amerika Serikat yang terpilih melakukan segala upaya untuk membatasi meledaknya pemukiman itu. Israel tidak hanya berpacu dengan waktu, tetapi juga menerima Presiden Amerika Serikat yang baru dengan paket proyek pemukiman ini, ungkapnya. Perdana Menteri Palestina ini sangat berharap ledakan pemukiman Israel bisa segera berhenti. Ia pun juga menuntut adanya solusi dari dua negara yang bersangkutan agar bisa diselesaikan dengan baik. Serangan pemukiman kolonialis bisa segera diselesaikan, ujarnya. Pembangunan pemukiman oleh Israel saat ini merupakan yang kedua kalinya pada bulan Januari 2021 ini. Pada 11 Januari 2021, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui pembangunan 800 unit pemukiman di tepi barat yang diduduki. Pembangunan pemukiman Israel meningkat 4 kali lipat selama masa jabatan Presiden Donald Trump. Tepi barat termasuk Yerusalem Timur dianggap sebagai wilayah pendudukan di bawah hukum internasional, membuat semua pemukiman Yahudi di sana ilegal. Lalu apa yang akan dilakukan Joe Biden? Akankah Presiden Amerika Serikat yang baru ini menyingkirkan pemukiman ilegal Israel dari tanah Palestina? Kita doakan saja. Sementara itu, Jenderal tertinggi Amerika Serikat untuk Operasi Timur Tengah menyambangi Israel. Kunjungan itu terjadi beberapa hari setelah Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi, mengumumkan rencana untuk menyerang Iran. IDF mengatakan Jenderal Kenneth McKenzie, Kepala Komandan Pusat Militer Amerika Serikat, mendarat di Tel Aviv pada hari Kamis untuk kunjungan 2 hari. Itu merupakan kunjungan pertama sejak Pentagon mengumumkan bahwa Israel dimasukkan dalam wilayah perlindungan CENTCOM. Jenderal McKenzie dijadwalkan bertemu dengan petinggi IDF pada hari Jumat 29 Januari 2021 untuk membahas ancaman di kawasan yang sekarang akan mereka hadapi bersama, khususnya yang ditimbulkan oleh Iran. Hubungan militer dan strategis antara Amerika Serikat dan Israel